Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelum menuju ke inti pembahasan, pertama, perkenalkan, nama saya Nur Hadi, NPM 101200876. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang ma'rifatullah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mengenal Allah, yang tujuannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan agama Islam di STY STMI Bandung. Mengenal Allah, tak kenal maka tak sayang. Demikianlah bunyi pepatah. Banyak orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi mereka tidak cinta kepada Allah. Buktinya, mereka banyak melanggar perintah dan larangan Allah. Sebabnya, ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Sekilas membahas persoalan bagaimana mengenal Allah bukan suatu hal yang asing. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, untuk apa hal yang seperti itu dibahas? Bukankah kita semua telah mengetahui dan mengenal pencipta kita? Bukankah kita telah mengetahui itu semua? Kalau mengenal Allah sebatas di masjid, di majelis dzikir, di majelis ilmu, atau mengenalnya ketika tersandung batu, ketika kita sedang sakit dan mendapatkan kesenangan, barangkali akan terlontar pertanyaan seperti itu. Faktanya, banyak yang mengaku mengenal Allah tetapi mereka selalu bermaksiat. Lalu apa manfaat kita mengenal Allah kalau keadaannya seperti itu? Dan apa artinya mengenal Allah sementara kita melanggar perintah dan larangannya? Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yaitu diantaranya yang pertama al-jahlu. Atau bisa diartikan al-jahlu itu adalah sebuah kebodohan, di mana seseorang tidak ingin memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurah di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Mereka tidak menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 39. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa buhmum fi dhulumat may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu dan berada dalam gelap gulita. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk memikirkan ayat-ayatnya. Yang kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Apa sih yang dimaksud keraguan-raguan itu? Jadi keraguan-raguan itu disebabkan karena sedikitnya ilmu kita
atau pemahaman kita tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira." Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian itu iman atau kafir. Jadi mereka itu ragu, mereka itu beriman atau mereka itu kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi ketika kita ragu, siapa sih Tuhan kita? Maka disitulah kegelapan akan selalu ada di dalam hati kita. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Ketika manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka saat itulah hatinya akan keras, membatu. Karena pada dasarnya penyakit yang paling sulit untuk diobati itu adalah penyakit hati. Yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Nah, untuk hal ini kadang kita sering melakukannya, namun kita tidak sadar akan kelalaian itu. Seperti halnya kita kelalaian dalam menjalankan sholat utamanya. Dari kelalaian ini juga masuk ke poin yang satu dan kedua dan ketiga tadi yang telah saya sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirah hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Semoga dari hal 4 tadi kita bisa dijauhkan. Dan tentunya untuk mengenal Allah, kita harus tahu siapa Allah itu. Allah itu ada di mana? Nah, untuk mengetahui itu, kita bisa melihat sekeliling kita. Sekarang buku yang kita gunakan untuk belajar itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah itu ada. Allah itu selalu mengingatkan kita agar kita itu selalu ingat kepadanya. Hal ini Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan merubah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti akan aku azab sangat berat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita lebih perdalam ilmu agama kita untuk senantiasa selalu mengingat Allah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu ada di jalannya, di jalan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.